Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Telaah Kurikulum Kimia yang beranggotakan 1. Asfiyatus Sholihah, NIM 12212193014. 2. Putri Arum Cahyani, NIM 12212193030. 3. Desi Dwi Anissa, NIM 12212193070. 4. Muhammad Hizbullah Asror, NIM 12212193100. Akan membahas mengenai komponen-komponen pengembangan kurikulum. Saya Putri Arum Cahyani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian komponen pengembangan kurikulum. Komponen adalah bagian yang saling berkesinambungan dan fungsional dan tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah penyusun kurikulum terbaru sehingga menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komponen pengembangan kurikulum merupakan bagian penyusun yang saling berkaitan, sehingga bisa menjadi kesatuan yang saling mendukung dari kurikulum yang dibuat sebelumnya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama yaitu pengembangan tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Mengingat kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Pada tujuan pendidikan memiliki klasifikasi mulai tujuan yang paling umum hingga tujuan khusus. Yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, yang berarti setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus membentuk manusia sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka semua menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki peserta didik serta mereka yang menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu tujuan pembelajaran instruksional. Tujuan pembelajaran atau tujuan yang disebut dengan tujuan instruksional ini merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran ini adalah memiliki kemampuan kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Komponen pengembangan kurikulum yang kedua yaitu materi atau isi. Hendiat Sutopo dalam Sukiman berpendapat bahwa materi atau isi program kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Untuk menentukan materi pembelajaran, perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, sahih atau valid. Dalam arti, materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kepentingan materi. Nah, pada tingkat kepentingan materi ini, materi yang dipilih harus benar-benar diperlukan peserta didik dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Kemudian yang keempat yaitu layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap memanfaatkan materi dan kondisi setempat. Kemudian yang terakhir yaitu menarik minat materi. Jadi materi yang dipilih ini hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut serta menumbuhkan rasa ingin tahu, sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri.
Untuk komponen pengembangan kurikulum yang selanjutnya yaitu strategi atau metode. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang ditentukan oleh komponen ini. Praktik implementasi kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi di Indonesia selama ini setidaknya dapat diidentifikasi menjadi dua kelompok strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau teacher-centered learning dan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Nah, pada masing-masing strategi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pada teacher-centered learning atau TCL memiliki karakteristik yaitu lebih menekankan pada penguasaan, kemudian biasanya memanfaatkan media tunggal. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dosen atau pengajar sebagai pemberi informasi utama serta evaluator. Kemudian yang keempat yaitu proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara terpisah. Yang kelima, menekankan pada jawaban yang benar saja. Kemudian sesuai untuk mengembangkan ilmu dalam satu disiplin ilmu saja. Kemudian iklim belajar lebih individualis dan kompetitif. Sedangkan pada strategi SCL atau Student Centered Learning memiliki karakteristik yaitu yang pertama, mahasiswa atau peserta didik secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuan. Kemudian yang kedua, tidak hanya menekankan pada penguasaan materi saja, tapi juga dalam pengembangan karakter. Kemudian yang ketiga yaitu memanfaatkan banyak media. Yang keempat yaitu sebagai fasilitator dan evaluator. Yang kelima yaitu sesuai untuk mengembangkan ilmu serta pendekatan interdisipliner. Yang keenam yaitu iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif. Melanjutkan penjelasan dari Mas Asror. Dari penjelasan saya ini akan sedikit lebih rinci dari apa yang ada di PPT. Pada poin keempat yaitu ada alat, sumber, dan media. Alat merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Contohnya, patung batang tubuh sebagai alat peraga organ tubuh manusia. Sedangkan sumber belajar merupakan semua sumber, baik berupa data, orang, tempat, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Contohnya, buku sumber, narasumber, alam, dan lain sebagainya. Media belajar merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Contohnya, proyektor, laptop, komputer, gambar, dan lain sebagainya. Lanjut pada poin kelima, evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Menurut Tyler dalam Sukiman, memberikan pengertian evaluasi yaitu berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria validitas dan reliabilitas. Yang kedua, non-tes merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku terhadap sikap, minat, dan motivasi. Penjelasan yang terakhir yaitu yang keenam mengenai penyempurnaan pengajaran. Hasil dari evaluasi, baik dari hasil belajar maupun evaluasi pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Sesuai dengan komponen yang dievaluasi, pada dasarnya semua komponen mengajar mempunyai kemungkinan untuk dapat disempurnakan. Selanjutnya, tentang keterkaitan antara komponen pengembangan kurikulum.
Beberapa komponen pengembangan kurikulum yang meliputi komponen tujuan, komponen materi, strategi, alat atau sumber, media, komponen evaluasi, dan penyempurnaan pembelajaran saling berhubungan dan memiliki keterkaitan yang erat antara satu komponen dengan komponen yang lain. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas tersebut seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun strategi yang berpusat kepada siswa biasa. Penentuan strategi yang digunakan ini sangat tergantung pada tujuan dan materi kurikulum. Selanjutnya, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Masing-masing komponen tersebut berkaitan erat, saling menunjang, dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Apabila satu komponen saja memiliki kelemahan, maka akan berpengaruh dan menjadi lemah pula komponen-komponen lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan lemahnya kurikulum itu. Komponen tujuan misalnya yang diantaranya memuat berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa harus ditunjang oleh kesesuaian materi bahan pelajaran, strategi dalam proses belajar mengajar, dan evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan tujuan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.